melihat adanya kekhawatiran itu. Antisipasi apa yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu negara emerging market jika memang tapering di Amerika itu terjadi, khususnya pasti akan berdampak ke pasar modal, pasar saham, dan juga obligasi pemerintah Indonesia? Baik. Jadi waktu tahun 2008 dan implikasinya di tahun 2011, 2012 dengan tapering tersebut, memang kan berusaha Amerika Serikat memanggil kembali dana-dana mereka yang beredar di pasar Asia Pasifik, berusaha menarik kembali ya, dan itu membuat kita sempat kayak ada perasaan kurang enak, kayak gitu, semacam memprotes, padahal itu memang uang mereka. Nah, kita semestinya kembali karena kita tahu tadi nih, fundamentally selama inflasi kita masih lebih tinggi dibanding inflasi negara mereka, Amerika Serikat ataupun mitra lainnya, maka fundamentally itu nilai tukar semestinya melemah. Nah, tapi kita ada sisi lain namanya sisi aset market ya, yaitu para investor. Mereka tertarik dengan ekonomi kita, bisnis kita. Nah, hal itulah yang mesti kita pertahankan. Bagaimana attract, membuat mereka tetap mempertahankan dana mereka atau bahkan mengalihkan dari negara lain kepada negara kita. Nah, Mhm. attracting ini kita lihat sementara kami coba kumpulkan di lembaga manajemen FEB dari 340-an korporasi yang coba kami lihat dari yang TBK sudah publish annual report tahun 2020 itu mencatat bisa kita dari 390 ya, itu 34% pendapatannya meningkat di tahun 2020, tahun pandemi ya. Mungkin kita babak kedua tahun pandemi ya tahun ini ya, tahun ini. Tapi kita bisa melihat sebetulnya performa korporasi-korporasi kita masih cukup menjanjikan. Nah, tentu akan mempengaruhi dalam baik di pasar saham meskipun kita lihat ya tren ini dalam jangka pendek masih dalam pola fluktuasi, tetapi masih attract dan tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang menunjukkan performa masih cukup baik, tentu akan memberikan penerimaan bagi negara. Ah, implikasinya surat utang kita jangka panjang maupun jangka pendek semestinya masih memberi daya tarik. Sehingga itulah yang membuat mata uang kita mengalami penguatan. Jadi kembali lagi, secara fundamental mungkin kita bisa sebut rupiah overvalue secara fundamental. Tetapi daya tarik ini nih, daya tarik micro base dari korporasi kita membuat dunia usaha atau bukan dunia usaha ya, investor portofolio dunia luar maupun dalam negeri kita sendiri itu masih membuat rupiah kita menguat. Moga-moga caranya adalah supaya tidak timbul kekhawatiran pelarian modal, yaitu dengan mempertahankan performa korporasi ini dan menunjang dengan aturan-aturan yang dapat memberikan kekuatan bagi dunia usaha kita. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.